Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Anak-anakku sekalian, hari ini masih dalam situasi belajar dari rumah. Insya Allah kita tetap semangat. Insya Allah kita juga tetap bisa melanjutkan pelajaran sebagaimana mestinya. Hari ini, di video kali ini, Ibu Guru akan menjelaskan pelajaran tematik di tema 5 untuk pengalaman masa kecil di pembelajaran 3. Untuk muatan pembelajaran di tematik kali ini yaitu ada muatan matematika dan muatan pelajaran PKN. Baiklah anak-anakku, untuk kalian ketahui di materi matematika kali ini kita akan belajar mengelompokkan dan menghitung banyak benda. Kemudian untuk materi PPKN atau PKN, insya Allah kita akan belajar tentang lambang negara kita, yaitu negara Indonesia. Semoga kalian tetap semangat ya anak-anak. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu agar apa yang kita lakukan hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa masing-masing ya. Berdoa mulai. Alhamdulillah berdoa selesai. Baiklah anak-anak, kita langsung masuk ke materi pertama. Muatan pertama yaitu muatan pelajaran matematika. Untuk pelajaran matematika, kita akan mempelajari pengelompokan benda. Coba perhatikan di layar HP kalian masing-masing. Perhatikan di situ ada beberapa gambar yang Ibu Guru sajikan. Kalian tahu tidak? Itu gambar apa saja? Bentuknya apa saja? Jadi, kalian bisa perhatikan di situ ada gambar berwarna-warni dan beragam bentuk. Ada yang berbentuk segitiga, ada yang berbentuk lingkaran, ada yang berbentuk persegi panjang, ada yang berbentuk persegi, ya, ada beberapa macam bentuk. Nah, tapi kita kali ini akan lebih fokus kepada bagaimana cara mengelompokkan benda-benda dengan kategori jenis-jenis tertentu. Ya, agar apa tujuannya? Agar kita lebih mudah mengenal. Misalnya, kita akan mengelompokkan benda berdasarkan warna. Nah, di situ pada gambar berikutnya, kalian bisa melihat pengelompokan benda berdasarkan warna. Karena ini berdasarkan warna, jadi meskipun bentuknya berbeda-beda, asalkan warnanya sama, itu disatukan menjadi satu kelompok. Jadi ada kelompok benda berwarna merah, kelompok benda berwarna hijau, kelompok benda berwarna kuning, dan seterusnya. Kemudian, benda juga bisa dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Misalnya, di situ ada jenis kelereng ya. Bisa kalian lihat kelereng. Kemudian di bawahnya ada hewan binatang ya, namanya bebek. Kemudian di bawahnya ada apel. Nah, ini dia berkelompok dengan jenis-jenis yang sama. Yang paling atas itu ada kelereng, kemudian ada gambar bebek, kemudian ada gambar apel. Tidak dicampur semuanya ya, kita mengelompokkannya berdasarkan jenis. Kemudian anak-anak, sekarang karena kita sudah mengelompokkan, kita akan mencoba menghitung. Jadi tujuan kita tadi sudah mengelompokkan untuk lebih mudah menghitung ya. Kalau jenis-jenisnya sudah sama, kita bisa menghitung dengan mudah.
Nah, misalnya pada gambar ini sudah dikelompokkan berdasarkan jenis-jenisnya. Jenis pepohonan, jenis pohonnya sama ya. Kemudian ada jenis bunga, di situ ada bunga matahari. Kemudian ada jenis kupu-kupu. Nah, sekarang kita bisa menghitung. Coba kalian hitung sama-sama, ada berapa jumlah pohon misalnya. Kemudian ada berapa jumlah bunga. Yang paling bawah ada berapa jumlah kupu-kupu. Jadi setelah dikelompokkan, setelah disatukan, dipisahkan sesuai dengan jenisnya, kita lebih mudah untuk menghitung berapa jumlah dari masing-masing benda tersebut. Selanjutnya, mari kita berlatih. Siapkan buku paket ya. Masih di buku paket tema 5, pembelajaran 3. Itu kalian bisa melihat halaman 11. Di buku kalian, itu ada latihan kalian menghitung banyak benda. Bagaimana caranya? Kalian lingkari setiap 10 benda. Ingat ya, kalian lingkari setiap 10 benda, lalu nanti pada kolom yang kosong di bagian kanannya, kalian tulis lambang bilangannya. Jadi sekali lagi, kalian lingkari setiap 10 benda, lalu kalian hitung banyaknya dan tulis lambang bilangannya. Misalnya di gambar pertama itu ada gambar buku, hitung 10 lalu dilingkari. Setelah itu hitung keseluruhannya, misalnya jumlahnya 25 atau 30, kalian tulis di kotak sebelah kanannya. Ya. Setelah itu kalian akan mengelompokkan benda. Tadi kita sudah menghitung banyak benda, sekarang kita akan belajar mengelompokkan benda. Jadi caranya mirip dengan apa yang sudah Ibu Guru jelaskan tadi di awal ya. Nah, di situ Hanif mempunyai banyak kertas putih. Hanif ingin mewarnai kertas tersebut dengan warna merah. Nah, sekarang warnai sebanyak bilangan yang ditulis. Coba perhatikan pada halaman berikutnya di buku kalian, itu pada halaman 12. Pada halaman 12 ya, sekali lagi. Mohon maaf, pada halaman 11. Ya. Di situ ada kertas putih semua. Kalian warnai kertas putih ini dengan warna merah. Tapi jika tidak ada warna merah, boleh disesuaikan dengan warna yang kalian miliki. Ya, mana yang harus kalian warnai? Sesuai dengan bilangan yang tertulis. Misalnya di sini ada bilangan 21. Berarti yang harus kalian warnai adalah sebanyak 21 kertas atau yang berbentuk kotak-kotak di sini. Jadi kalian warnai sebanyak 21 kotak. Begitu seterusnya, ada 27, ada 30, ada 35, dan seterusnya. Jadi setelah kalian menentukan warna, kalian warnai kotak-kotak itu sesuai dengan angka yang ada di samping kotak tersebut. Jadi itu untuk materi matematika kita pada pelajaran hari ini. Selanjutnya sekarang kita akan masuk ke muatan pelajaran PKN. Nah, pada pertemuan kita kali ini di muatan pelajaran PKN, Ibu Guru ingin mengajak kalian mengenal lambang negara kita. Sebelumnya, Ibu Guru mau bertanya, apa nama negara kita? Jadi, nama negara kita adalah negara Indonesia. Nah, negara kita itu memiliki dasar-dasar. Nah, dasar negara kita itu namanya Pancasila. Dasar negara kita itu namanya Pancasila. Nah, Pancasila itu sebagai dasar negara diberi lambang, ya. Jadi diberi lambang oleh orang-orang terdahulu di Indonesia ini memberikan lambang
menyepakati lambang negara kita itu yaitu seperti burung. Nah, burung inilah yang dikenal oleh banyak kalangan sebagai burung Garuda namanya. Sehingga lambang Pancasila kita sering disebut dengan burung Garuda. Nah, ini adalah lambang burung Garuda atau burung Garuda ya, sebagai tanda pengenal bahwa itu adalah lambang Pancasila. Pancasila itu adalah dasar negara kita, lambangnya burung Garuda. Jadi diingat ya, Pancasila itu adalah dasar negara kita, lambangnya burung Garuda. Coba perhatikan baik-baik anak-anak. Pada Pancasila itu sayap kiri dan sayap kanan. Di antara kedua sayap itu ada beberapa gambar ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 gambar. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu gambar yang ada pada perut dari burung Garuda tersebut. Nah, kita lanjutkan gambar yang pertama. Gambar yang pertama itu dilambangkan untuk sila pertama. Jadi bunyi sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Tuhan itu Esa. Esa itu artinya satu atau tunggal. Kalau dalam Al-Quran disebut Ahad. Atau sering kita baca pada Quran surat Al-Ikhlas ayat yang pertama yang berbunyi Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Tuhan itu satu. Nah, satu dalam bahasa Pancasila dikatakan Esa. Jadi sila yang pertama bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya apa? Lambangnya bintang di situ ya. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu bunyi sila yang pertama dan berlambangkan bintang. Kita lanjut ke sila yang kedua. Sila yang kedua itu berlambangkan rantai anak-anak. Jadi itu adalah gambar rantai. Apa bunyi sila yang kedua? Kalian bisa lihat. Sila yang kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekali lagi, sila yang kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, sila yang ketiga memiliki lambang pohon. Nah, ini mirip pohon beringin ya. Pohon beringin kalau di dalam bahasa kita. Apa bunyinya? Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Sekali lagi, Persatuan Indonesia. Lambangnya pohon beringin. Kita lanjutkan ke sila yang keempat. Nah, ini agak seram sedikit. Lambangnya adalah kepala binatang. Tepatnya itu adalah kepala banteng ya. Kepala banteng yang memiliki tanduk yang kokoh kelihatannya. Apa bunyinya? Sila keempat Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Agak panjang ya. Kita ulang pelan-pelan. Sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya adalah kepala banteng. Selanjutnya kita masuk sila yang terakhir atau sila yang kelima. Apa bunyinya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekali lagi, sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya apa? Coba kita perhatikan. Itu adalah gambar padi dan kapas. Ya, meskipun tidak terlalu mirip dengan padi, tapi itu dah lambangnya adalah gambar padi dan kapas. Yang kuning itu adalah padi, yang hijau dan putih itu adalah kapas. Jadi ini adalah lambang sila kelima. Kalian ingat-ingat lagi ya.
Panca itu artinya 5, sila itu ya artinya sila. Jadi 5 sila. Yang tadi sila pertama bintang, sila kedua rantai, sila ketiga itu pohon beringin, sila keempat itu adalah kepala banteng, dan terakhir ini adalah sila kelima berlambang padi dan kapas. Begitu anak-anak. Selanjutnya sekarang kalian kerjakan latihan pada buku tema halaman 12. Setelah kalian mengulang-ulang lagi ya, mengamati lambang-lambang pada Pancasila yang ada di buku kalian atau yang ada pada video ini. Ya, latihan di halaman ke-12 itu setelah kalian menghafal lambang dan bunyi dari Pancasila tersebut, kalian sekarang diminta untuk menulis kembali tanpa melihat. Ya, Ibu ulang. Kalian diminta menulis kembali tanpa melihat bunyi dari sila kedua Pancasila. Masih ingat kan? Sila kedua berlambang apa? Sila kedua berlambang rantai di dekat bintang. Ya, apa bunyinya? Kalian bisa ulang lagi, lihat videonya atau lihat buku paket kalian. Ya anak-anak, kalian tulis ulang apa bunyi sila kedua. Mohon Bapak dan Ibu mengajarkan anak-anaknya untuk tetap mandiri dan mengerjakannya dengan jujur. Ya, itu dia materi pelajaran kita pada video pembelajaran kali ini. Alhamdulillah semua sudah tersampaikan, kurang lebihnya Ibu Guru mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan, silahkan bertanya melalui grup yang ada, Telegram ataupun WhatsApp. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.